Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Puspasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai persebaran penduduk dalam ruang. Pertumbuhan dan persebaran penduduk. Penduduk merupakan salah satu bagian yang mengisi ruang permukaan bumi. Di dalam ruang tersebut, penduduk tumbuh dan berkembang serta melangsungkan kehidupannya. Karena ruang dan tempat di permukaan bumi satu dengan lainnya tidak sama, maka mereka menyebar untuk mencari sumber air, tanah yang subur, dan sumber lainnya demi kehidupan yang layak. Kita pasti sering mendengar tentang beberapa istilah yang berhubungan dengan sekelompok manusia pada suatu wilayah, seperti istilah masyarakat, rakyat, penduduk, warga negara, atau sumber daya manusia. Masing-masing istilah tersebut tentunya memiliki perbedaan dan penekanan masing-masing, walaupun sama-sama tentang manusia. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya, rakyat. Rakyat adalah seluruh orang dengan latar belakang sejarah yang sama, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia dan berada di bawah kedaulatan negaranya. Lalu penduduk. Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dan waktu tertentu, sehingga kita mengenal istilah penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Sedangkan warga negara Indonesia adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, baik penduduk asli maupun keturunan asing yang telah disiahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sering menemukan istilah WNI pribumi, WNI keturunan, dan WNA. Adapun sumber daya manusia adalah semua penduduk, baik secara individu maupun kelompok, dengan semua potensi yang dimilikinya. Potensi sumber daya manusia dapat berupa kuantitas maupun kualitas penduduk. Unsur-unsur kuantitas penduduk antara lain jumlah, pertumbuhan, kepadatan, fertilitas, mortalitas, dan komposisi penduduk. Adapun kualitas penduduk terdiri atas tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ternyata, dalam pertumbuhan dan perkembangan penduduk, kita akan mengenal fenomena penduduk dalam ruang, atau dalam geografi disebut antroposfer. Ternyata pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduk yang ada di suatu wilayah. Keadaan penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut dinamakan dinamika penduduk, yang sangat dipengaruhi oleh proses kelahiran atau fertilitas, yaitu hari dimulainya kehidupan seseorang. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas, adalah penghentian seseorang dalam hidup. Sedangkan perpindahan penduduk atau migrasi atau mobilitas adalah aktivitas perpindahan dari lokasi satu ke lokasi lainnya, baik di satu negara atau antar negara. Sebelum kita menganalisis dinamika kependudukan, maka kita harus mengetahui dan memahami terlebih dulu tentang sumber-sumber data demografi. Sumber-sumber data demografi yang pokok untuk kita ketahui adalah sensus penduduk, registrasi penduduk, dan penelitian survei penduduk. Ada juga sumber-sumber lainnya seperti catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari pemerintah. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk juga dikenal dengan cacah jiwa, adalah kegiatan pencacahan penduduk pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sensus penduduk merupakan metode pengumpulan data yang paling akurat
tetapi hanya memberikan data penduduk pada saat sensus penduduk itu dilakukan. Selain melalui sensus penduduk, untuk memperoleh data atau informasi kependudukan juga dilakukan melalui cara registrasi. Registrasi penduduk merupakan sumber data dinamis karena mencatat kejadian-kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat. Pada umumnya, registrasi penduduk dilaksanakan oleh kantor pemerintah dalam negeri. Untuk mengatasi keterbatasan pada registrasi, perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya, survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Contoh survei pendidikan antara lain survei pasangan usia subur, survei pertanian nasional, survei penggunaan alat-alat kontrasepsi atau pencegah kelahiran. Menghitung pertumbuhan penduduk. Untuk menghitung kenaikan atau penurunan jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk alami, Anda dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PT sama dengan PO tambah PPA atau PT sama dengan PO ditambah L dikurangi M. Selanjutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan struktur atau gambaran penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Karakteristik atau atribut dalam komposisi penduduk dibagi menjadi 3, yaitu komposisi penduduk geografis, komposisi penduduk biologis, dan komposisi penduduk sosial. Yang pertama adalah komposisi penduduk geografis. Biasanya didasarkan atas pemilihan karakteristik lokasi, seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, komposisi penduduk biologis, misalnya berdasarkan jenis kelamin dan usia. Sedangkan komposisi penduduk sosial biasanya berdasarkan identitas sosial, seperti status perkawinan dan tingkat pendidikan serta mata pencaharian. Selanjutnya adalah angka ketergantungan. Angka ketergantungan adalah besarnya tanggungan penduduk usia produktif terhadap yang belum dan tidak produktif. Usia produktif adalah antara 15 sampai 64 tahun, sedangkan yang tidak produktif adalah usia 0 sampai 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Angka beban tanggungan dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Beban tanggungan sama dengan penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk umur 65 tahun ditambah rasio dibagi dengan penduduk umur 15 sampai 64 tahun dikali dengan 100. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas tertentu. Besarnya kepadatan penduduk di suatu wilayah digunakan rumus sederhana, yaitu total kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Selanjutnya adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan cerminan atau indikator tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara umum. Untuk mengukur tingkat kematian tiap daerah dapat dicari dengan rumus tingkat kematian kasar sama dengan
jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan 1000. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya belinya. Penduduk yang berkualitas jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau cerdas, sehat jasmani dan rohani, dan kaya. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih buta huruf, berarti kualitas penduduk di negara yang bersangkutan sangat rendah. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya belinya. Penduduk yang berkualitas jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau cerdas, sehat jasmani dan rohani, dan kaya. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih buta huruf, berarti kualitas penduduk di negara yang bersangkutan sangat rendah. Hakikat mobilitas penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hakikat mobilitas penduduk, para ahli membaginya menjadi dua, yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal adalah perubahan penduduk dengan gerak pembentuk melintas batas wilayah menuju wilayah yang lain dalam periode tertentu. Sebaliknya, mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan status, salah satunya perubahan status pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, proses migrasi itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor individu, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, dan rintangan antar daerah asal dengan daerah tujuan. Di antara 4 faktor tersebut, Robert Norris mengatakan bahwa faktor daerah asal merupakan faktor yang paling penting. Dampak mobilitas penduduk. Memicu tingginya mobilitas dari aspek eksternal adalah sarana transportasi dan komunikasi. Prasarana transportasi baik darat, laut, maupun udara yang telah dibangun dengan baik akan memacu orang untuk melakukan mobilitas keluar dari daerah asalnya. Adanya jumlah kendaraan umum yang menghubungkan wilayah satu dengan yang lainnya akan semakin meningkat. Mereka tidak hanya menghubungkan antar kota, tetapi juga kota dengan desa dan antar desa. Hal ini menyebabkan hampir tidak ada tempat di Indonesia yang terisolasi. Sedangkan di bidang komunikasi, di samping peningkatan penyiaran melalui radio dan TV, juga dibangun jaring-jaring telepon untuk komunikasi domestik dan internasional. Diluncurkannya satelit komunikasi mengakibatkan daerah-daerah terpencil pun bisa dijangkau oleh hubungan telepon dan oleh sarana lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.